Halo, selamat berjumpa kembali dengan kita dalam program Buka Memori di acara Future Center. Nah, kali ini kita ini berada di Future Center Celengan. Nah, saya Guntur Firman Aprianto kedatangan tamu nih, ada 3 tamu dari Indonesia tentunya. Ya, jadi nanti teman-teman kita akan memperkenalkan diri. Nah, tentunya terus simak sampai video ini selesai ya. Nah, kali ini kita akan berkenalan dengan teman kita yang baju hitam. Silakan. Medita. Namanya Medita. Nama lengkapnya? Medita Aula Azalia. Oke, Medita Aula Azalia. Sekarang kelas berapa? 9. Kelas 9. Oke, selanjutnya. Silakan. Elsa Ferani, kelas 9. Oke, namanya Elsa Ferani, kelas 9. Kemudian Gabriela Alexandra, kelas 8. Oke, Gabriela Alexandra, kelas 8. Nah, kali ini kita akan mendengarkan nih pengalaman-pengalaman mereka. Namanya juga buka memori ya, tentunya membuka atau mengingat kembali hal-hal apa yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya 3 teman kita sebagai narasumber kali ini. Ya, saya pilih siapa dulu ya? Mulai dari yang paling tengah. Ya, buat Elsa Ferani, silahkan. Kira-kira nih, selama ngikutin FC, dulu dari TK ya? Iya. Dari TK, kemudian sampai sekarang sampai SMP tetap setia ngikutin FC. Perubahan apa secara pribadi yang kamu ingat dalam diri? Nah, perubahan saya itu dari FC itu lebih diarahkan ke hal-hal yang lebih baik. Seperti apa itu contohnya? Ya, tidak perlu membuli. Nah, sekarang masih membuli enggak nih? Udah lumayan enggak? Oh, udah lumayan enggak? Berarti masih pernah nih ya? Ya, tapi kan enggak kayak dulu. Oke, artinya ada perubahan gitu ya? Iya. Oke, jadi Elsa ini mengalami perubahan dalam hidupnya. Salah satunya adalah berhenti membuli, karena membuli itu kan tidak baik ya. Nah, Kak Elsa, membuli itu apa sih sebenarnya? Ya, membuli adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Oke, itu ya teman-teman. Jadi membuli itu sangat negatif sekali. Nah, Elsa sendiri pernah dibully nggak? Pernah. Gimana sih perasaannya waktu dibully? Ya, sedih itu, Kak. Sedih ya? Emang dibully apa sih waktu itu? Dibilang apa sama teman-teman? Oh iya, banyak. Banyak ya? Hal-hal yang negatif ya? Iya. Iya, tentunya bully itu adalah hal negatif. Dan sekarang sebenarnya kalau teman-teman ngikutin pidatonya Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim, sebenarnya membuli ini adalah bagian salah satu dari 3 bagian yang harus segera dihapuskan dari pendidikan di Indonesia ini. Terima kasih Kak Elsa. Iya, selanjutnya buat Medita, silakan. Jadi pengalaman di FC saya itu ya senang, terus terinspirasi dengan kakak-kakak, terus bisa belajar dengan kakak-kakak. Dan perubahan saya di FC itu, yang dulunya saya malas belajar, sekarang sudah lumayan nggak malas. Oke, jadi perubahan yang diingat dulu malas belajar, sekarang jadi lebih rajin seperti itu ya. Emang menurut Dita, kalau malas belajar dampaknya buat dirimu apa sih? Ya gimana ya? Ya nggak itu, misalnya kan kalau SD dulu aku nggak pernah dapat peringkat, walaupun nggak satu nggak. Terus tapi sekarang SMP ya lumayan. Dapat peringkat berapa? 5 besar kadang. Wah, 5 besar. Nah, 5 besar itu sudah luar biasa ya. 5 besar itu dalam memasuki sekolah SMP ya? Iya. Oke, tapi berapa kali masuk 5 besar selama kelas 1 sampai sekarang kelas 9? Kelas 7 masih, kelas 8 ya kadang 10 besar kayaknya. Kalau kelas 9 nggak tahu kan. Belum ada pengumuman ya? Iya. Oke, selain perubahan menjadi sedikit lebih rajin, apalagi selama ngikutin FC, hal baiknya apa yang kamu ingat? Tadi kan bilang terinspirasi dari kakak-kakak nih. Apa yang membuatmu terinspirasi? Ya misalnya
siapa ya? Kak Guntur sekarang tuh sudah menjadi YouTuber. Wah, YouTuber baru pemula ya guys. Mantap. Selanjutnya buat Gaby, silakan Gaby. Pertanyaannya tetap sama nih. Ya, selama ngikutin FC masih setia sampai sekarang, hal apa yang kamu ingat sampai sekarang? Perubahan secara pribadi. Kalau aku sih mungkin dari dalam rohani. Kalau dulu kan kayak misalnya bolong pemuda atau sekolah minggu gitu, sekarang udah mulai buat setiap hari baca Alkitab dan lain-lain. Iya. Selain itu ada perubahan yang terjadi? Ya mungkin sama kayak Elsa. Ya dulu juga kan nakal jalin orang, sekarang ya udah nggak pernah. Oke, jadi perubahan yang dialami oleh teman kita Gaby terkhususnya berkaitan dengan spiritual ya, tentang dulu nggak rajin, dulu ya cuek-cuek, tapi sekarang sudah ada perubahan, itu sangat luar biasa. Nah, sebenarnya berkaitan dengan spiritual ini tentunya kita semua juga perlu mengingat apakah selama ini kita mengenal Tuhan atau tidak. Jangan sampai kita hanya menjadi orang beragama tapi nggak tahu siapa Tuhan kita. Oke, sebelum ke pertanyaan berikutnya, dalam acara buka memori ini jangan lupa follow IG teman-teman kita. Dari Kak Dita apa sih? Azalia Aula _ Azalia Aula _ Dari Elsa? Verani _ Elsa. Verani _ Elsa. Gaby? Alexa _ 0206. Oke, Alexa _ 0206. Teman-teman jangan lupa follow IG-nya ya, supaya teman-teman juga menjadi temennya dia dan teman-teman akan ngikutin apa yang diposting oleh teman-teman ini. Tentunya sangat menginspirasi. Buat teman-teman FC seluruh Indonesia, terima kasih sudah menonton sharing kita pada kali ini atau belajar bersama pada kali ini, menceritakan pengalaman bersama kali ini. Sekarang pertanyaan berikutnya. Sudah siap belum nih? Kayaknya nih udah tahan-tahan apa sih nih? Oke, nah ini kan di akhir-akhir ini, di masa pandemi COVID-19 ini, Kak Guntur melihat di berita banyak kejadian kekerasan yang dilakukan oleh remaja. Ada yang remaja membunuh ibunya, ada yang kemudian ada yang membunuh tokoh agama tertentu, dan ada orang juga remaja itu membuat orang tuanya bunuh diri karena stres menghadapi remaja. Nah, itu juga berkaitan dengan pola asuh atau bentuk perhatian orang tua kepada remaja. Nah, sekarang Kak Guntur mau denger nih, kasih sayang seperti apa sih yang diharapkan oleh teman-teman remaja ini, supaya teman-teman FC bisa belajar. Silakan. Dan sekarang Dita dulu. Yang kamu alami dari pengalaman pribadi, kemudian menurutmu seperti apa sih baiknya gitu? Ya sebaiknya itu ya remaja itu ya perlu dukungan, seperti ya misalnya kan kakak-kakak ini kan ya kasih gimana ya, gini kamu tuh sebenarnya gini gitu, mengarahkan ke lebih baik gitu loh. Butuh dukungan. Butuh dukungan. Kalau dari orang tua gimana? Apakah menurutmu yang kamu lihat dari pengalaman dirimu di keluarga, kalau dirimu memberi poin dari poin 10 sampai 100, itu kira-kira poin berapa itu? Ibu mendampingi, kakakmu mendampingi dirimu? Nggak tahu. Kira-kira? 1 sampai 100. 10 sampai 100 poinnya berapa? Mau 100 ya boleh, mau 90 boleh. 90. Oke. Jadi kakakmu dan ibumu pasti sangat perhatian juga sama kamu ya. Oke, mengarahkan hal yang positif. Itu teman-teman. Jadi pengalaman dari Kak Dita, dia memberi poin 90 buat kakak, ibu dan keluarga dalam memberi perhatian kepadanya. Nah, kepada Elsa, saya persilakan. Ya, kalau saya sih jangan sia-siakan kesempatan bersama orang tua selagi mereka masih ada. Menurutmu, kamu mau beri poin berapa dalam kehidupanmu di keluarga? Antara 10 sampai 100, kamu mau kasih poin berapa? Ya 10
90% kayak 90%. Wah, berarti ayah dan ibumu sangat memperhatikan ya. Iya. Elsa 2 bersaudara kan? Iya. Oke. Gaby. Kalau menurut saya jangan meninggalkan doa untuk ibu dan bapak kita, karena itu adalah kunci dari rezeki kita dan untuk masa depan kita. Oke. Kalau menurut Gaby poinnya berapa nih dari 10 sampai 100 nih? Dari kasih sayang orang tuamu, kakakmu terhadap dirimu. Mungkin nggak bisa terhitung. Nggak bisa terhitung ya? Oke, tak terhingga ya? Oke. Nah itu teman-teman ada poin dari teman-teman sendiri kepada keluarganya, dan itu salah satu gambaran bahwa orang tua mereka sangat mengasihi mereka, kakak, ibu mereka sangat mengasihi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah karena kita masih remaja nih, biasanya kalau remaja ini masa-masa puber, masa-masa mulai menyukai lawan jenis. Kira-kira gimana nih dari ketiga narasumber kita dalam mengolah emosi, dalam menyukai lawan jenis dan segala macam? Ada pengalaman? Mungkin sebenarnya aku sih tertarik sama temanku di sekolah yang cowok, tapi orang tuaku ngelarang dan segala macam. Gimana? Ada yang mau ngasih tanggapan dengan hal itu? Ya kalau saya pernah, tapi orang tua kan nggak boleh. Ya saya temenan aja gitu, anggap temen. Kata orang tua kenapa sih nggak boleh? Ya suruh belajar dulu pas sekolah. Terus selama jadi temenan nggak jadi pacaran, gimana perasaan? Apa terus jadi kecewa sama orang tua atau gimana? Kan itu biar saya lebih baik. Oke. Kalau Dita? Hampir sama sih. Hampir sama ya, satu sekolah juga ya itu. Iya. Gitu. Tapi waktu Dita pertama kali ada rasa suka, pasti itu tiap hari ingat-ingat gitu ya? Itu namanya juga remaja ya, gimana Dita? Iya gitu. Gitu ya, oke. Kalau Gaby ada pengalaman kayak gitu? Sama. Sama, itu baru berapa bulan terakhir mengalami itu? Atau udah dari SD? Ya ada sih yang baru-baru, atau ada juga yang lama. Oke. Tapi gimana menurut orang tua, pernah nggak ngasih tahu, oh kalau pacaran di usia remaja itu seperti ini resikonya, atau seperti ini kelebihannya? Ada nggak saran dari orang tua? Ada ya? Oke. Nah mungkin buat teman-teman juga yang lagi nonton ini, buat teman-teman FC remaja, FC NDP, yaitu usia remaja seluruh Indonesia. Nah ini ada 3 teman-teman kita sama juga ngalamin merasa tertarik pada lawan jenis, mungkin teman di sekolah, jadi seolah-olah pengen ngikutin tren zaman sekarang, tetapi masih untung ya orang tua memberi nasihat yang baik, memberi penjelasan yang baik. Jadi hal sederhana ini memang di usia remaja ini kita alami, itu siapapun, karena normalnya begitu, mulai menyukai lawan jenis. Tetapi jika tidak terarah itu jadi fatal banget gitu. Nah itulah kenapa di Indonesia ini juga banyak remaja-remaja yang terjerumus. Nah menurutmu buat teman-teman FC seluruh Indonesia, supaya mereka lebih semangat lagi ngikutin FC, ada saran nggak menurut teman-teman buat teman-teman kita yang lain? Elsa, rekan Elsa. Ya kalau menurut saya tuh tetap semangat, biar lebih baik ke depannya, dan terus membantu orang di sekitar kalian. Oke, itu pesan dari Elsa. Oke, dari Gaby ada? Ya, kalau ada masalah apapun ya jalanin aja, pasti ada jalannya. Terus jangan putus asa juga. Oke, jangan putus asa. Itulah teman-teman. Jadi cukup sampai di sini dulu cerita-cerita kita dalam acara Buka Memori. Jadi membuka apa yang menjadi pengalaman teman-teman kita ini diceritakan di sini, supaya teman-teman juga FC di seluruh Indonesia bisa belajar bersama-sama. Dan jangan lupa ikutin IG teman-teman ya, teman-teman Dita, Elsa, kemudian Gaby, alamatnya ada di layar di bawah ini. Dan jangan lupa juga support atau kunjungi channelnya Kak Guntur, channel YouTube, yaitu Kreatif Cilik.
Oke, gitu. Terima kasih buat Dita, Elsa, dan Gaby. Kita sampai jumpa berikutnya dan tentunya kita akan ngobrol-ngobrol yang lebih menarik. Oke, dadah.